tombak besi yang tumpul berlapiskan api. Wah! Emang ada aja ya Mbak ya, bukan orang pacaran, bukan orang apa ya, gangguan sedikit itu pasti ada ya. Jadi semuanya sahabat-sahabat Mbah Joyo Pusaka yang lagi sakit, kudoakan semoga sembuh dari segala penyakit dan musibahnya. Yang belum mempunyai suatu pekerjaan, semoga dapat pekerjaan apa yang diharapkan, apa yang dia impikan. Amin. Yang belum mempunyai jodoh, kudoakan semoga dapat jodoh yang terbaik, jodoh apa yang dia harapkan. Semoga jodohnya selalu mengiringi dalam kehidupannya, bahagia sampai tua. Amin. Yang lagi dagang, semoga dagangannya laris manis, laris manis, laris laris, pondoi duit, balik duit sing barokah dadi duit. Amin. Yang lagi kerja jasa, semoga jasanya diakui, jasanya mempunyai kualitas yang baik dan jasa yang penuh dengan amanah, jalan yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur-sedulur Mbah Joyo Pusaka, ini lagi berbincang-bincang langsung dengan Kang Solikin. Siap Mbah Joyo, salam kenal, sudah lama dikenal ya Mbah ya. Bercanda sedikit ya Mbah ya. Jadi Kang Solikin ini aslinya dari Jawa Tengah, dari Kendal. dari Kendal Kang ya. Kemuh Kendal. Desanya desa apa Kang? Desa Lumansari. Lumansari. Kemuh Kendal. Kemuh Kendal. Iya. Alhamdulillah perjalanan hidup saya dari saudara-saudara sesepuh bini sepuh saya sampai ke tanah Jawa Timur, tanah Sidoarjo, Kecamatan Candi ya Mbak? Iya. Desa Bligo ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah sampai pangkuan Mbah Joyo. Seperti anak baru lahir sama Mbah Joyo, ditetah, dituntun, dipapa, disentil, diomelin, ya disuapin ya Mbak ya, dibikinin jamu susu ya Mbak. Fenomena diri saya antara sadar tidak sadar saya mengalami semua hal-hal yang mistis, yang gaib, yang dulu belum pernah saya kenal, makhluk-makhluk abstrak yang dulu tidak begitu kenal. Sebagian saya ada yang kenal, ada yang mengenal. Alhamdulillah ya Mbak ya. Hikmah dibalik rasa sakit yang begitu dahsyat ya Mbak ya. Jadi kemarin ini Kang Solikin ini sakit sedulur-sedulur. Alhamdulillah berkat doa-doanya para sedulur-sedulur Mbah Joyo Pusaka, sehingga Mas Solikin, Kang Solikin ini bisa kembali sehat. Sehat kembali Mbah. Sehat kembali. Udah bisa ngepal nih tangan Mbah. Dan rohani. Kemarin itu 9 bulan tak berdaya. Tak berdaya. Sakit Kang ya. Bagaikan burung yang baru netas ya Mbak ya. Makan dilolo, dilindungi ya Mbak ya. Kena matahari kering, kepanasan, nggak berasa waktu begitu cepat berlalu ya Mbak. Sampai ke pangkuan Mbah Joyo sedulur-sedulur. Alhamdulillah sakit yang begitu lama saya derita, saya rasakan alhamdulillah sampai tanah bumi Jawa Timur Sidoarjo pungkasan tuntas saya. Jadi di tangan di pangkuan Mbah Joyo, alhamdulillah Allah meridhoi kesembuhan saya, disembuhkan ya Mbak ya. Amin ya Mbak ya. Jadi kemarin itu sakitnya sangat luar biasa Kang ya. Sangat luar biasa. Jangan sampailah anak cucu saudara saya semua detolan mengalami hal yang seperti saya. Nangis berkepanjangan, nggak bisa tidur, rasa sakit yang tiada hentinya ya Mbak ya. Mbah Joyo sendiri yang mersani, yang memahami.
bagaimana menghilangkan rasa sakit yang ada dalam diri saya. Dipelajari semua sama Mbah Joyo, dari yang 0 sampai ke yang angka 1000 dipelajari, dari yang A sampai Y dipahami. Akhirnya sembuh ya Mbah ya. Alhamdulillah ya Mbah, ridha Allah ya Mbah ya. Saya ditemukan sama Mbah Joyo. Sangat penderitaan yang sangat berkepanjangan Mbah. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan 1 bulan sakit yang saya derita Mbah. 9 bulan Mbah. 9 bulan. Jadi Kang Solikin ini 9 bulan merasakan tidak sadarkan diri, antara sadar antara... Ada 2 makhluk dalam badan saya sih Mbah. Jadi artinya tuh 2 alam Mbah. Makhluknya banyak Mbah. Banyak yang dari bentuk ini, bentuk itu, yang taringnya, yang rambutnya, yang gagah, yang besar, yang doyan makan, semua ditanam di badan saya. 2 alam. Saya kalah tersisihkan Mbah. Sehari makan bisa 8 kali ya Mbah ya. Sehari bisa 8 kali makan. Sekarang sudah sehat normal 3 kali, sudah alhamdulillah normal, sudah kenyang, kuat. Jadi waktu makhluk-makhluk siluman yang bergentayangan di dalam tubuh Kang Solikin ini sehari bisa makan 8 kali. Luar biasa. Luar biasa. Beras sekarang nggak nyampe sebulan ludes Mbak. Jadi fenomena itu termasuk itu. Fenomena diri, fenomena badan, fenomena kehidupan yang saya alami. Kalau fenomena alam kan banyak yang tahu ya Mbak. Iya. Ini saya pribadi sama yang terdekat sama saya yang bisa mengetahui semuanya. Terutama Mbah Joyo yang mengetahui kejadian, perubahan, hal-hal tindakan yang aneh dalam diri saya Mbak. Di bawah kesadaran saya tapi Mbak. Ada yang mengendalikan kayak wayang golek lah Mbak. Tungling tungling tungling. Jadi kalau dengar musik itu bisa bisa menjoget gembira riang, bisa menari. Kalau diajak ibadah nangis Mbak. Diajak ibadah nangis ya. Nangis dia Mbak, sakitan. Tapi sempat kok bisa baca surat apa itu kemarin? Surat At-Toha itu dari ayat 1 sampai habis Mbak. Sampai habis ya. Kuasa Allah semua itu Mbak. Namanya jin setan kan makhluk Allah. Tapi makhluk-makhluk Dajjal itu kan nggak mau mengakui adanya Allah. Iya, tidak mengakui. Dia mengakui, dia tahu ayat-ayat Quran pun dia paham. Tapi dia tidak bisa, dia tidak berani baca Allah. Nggak berani dia. Berani. Kalimat Allah putus dia nyawanya mungkin Mbak. Kalau dia saya ngucap Allah tuh mulut lidah saya digigit sama astagfirullah itu digigit di bawah alam sadar, tidak boleh. Tapi dia baca ayat-ayat Al-Quran tahu semua, merdu suaranya, maknanya, tafsirannya, makhrajnya, tajwidnya lebih detail setan itu daripada ulama yang gembar-gembar kasarnya ngomong gitu Mbak. Maaf saya bukan merendahkan ulama, tidak. Itu sangat benar-benar saya juga bingung kok, setan kok pintar ngaji suaranya merdu, makhrajnya, tajwidnya, huruf-hurufnya semuanya itu bisa pas dan tepat sesuai syair-syair orang Arab gitu. Itulah setan, jin, siluman. Dia mengakui adanya Allah, dia mengakui diciptakan Allah, tapi dia juga bersumpah kalau kelak kiamat dia bersedia dimasukkan ke api neraka. Tapi dia tidak mau mengakui adanya Allah, tidak mau dia nyembah sama Allah. Itulah jin, setan, iblis, siluman. Beda dengan kita manusia ya Mbak ya. Jadi terlihat sangat jelas sekali apabila orang kerasukan jin Islam, dia sangat lihai, sangat pawai membaca kitab-kitab suci Al-Quran. Betul Pak. Tapi dia tidak akan berani membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak berani dia mengakui Allah, tidak berani. Tidak berani. Itulah kelicikan jin Islam itu, sedulur-sedulur. Jadi jin Islam ini sangat pandai sekali baca-baca Al-Quran, sangat pandai dan sangat
piawai dan bisa membodohi umat, tatkala dia melantunkan ayat-ayat Quran dia sangat pandai, tapi dia untuk menyebut nama Allah dia tidak akan berani, tidak bisa mulutnya. Tidak bisa. Kunci mulutnya, Pak. Tapi ada satu hal yang aneh dalam diri saya, Mbak. Iya. Selama saya sakit dimasukin lelembut kalau orang Jawa ya, Mbak ya. Siluman. Dayang lelembut, siluman. Aneh, Mbak. Banyak hal yang saya alami yang tidak pernah saya kenal, tidak pernah saya lihat. Saya sebagian jadi ada yang melihat, ada yang mengenal gitu, Mbak. Iya. Seperti makhluk halus-halus kayak kuntilanak, tuyul, butuh itu juga bisa lihat waktu itu, Mbak. Kuntilanak, Mbak. Kuntilanak itu gimana itu? Biar sahabat-sahabat Mbak Joyo biar tahu dan biar memahami tentang gimana bentuk rupa kuntilanak. Serem tapi saya takut, Mbak. Serem tapi takut ya. Takut, Mbak, nggak berani mengutarakan, Mbak. Emang dia sosoknya sosok wanita. Dia hobi di pohon-pohon, Mbak. Duduk di pohon yang rindang yang besar, angker dia hobi ya. Emang itu rumah istana dia, Mbak. Memang rambutnya gondrong seperti yang kayak di film Mang Gondrong. Iya. Baunya amis. Ya ketawanya ya bener sama kayak yang di film. Seperti itu. Gitu ya. Tuyul juga saya pernah lihat, Mbak. Tuyul ternyata bukan anak bentuk laki-laki gundul boncel aja, bukan. Ada yang kayak anak perempuan kecil, punya keriting, jelek rupanya juga ada. Saya pernah mau mengejar itu, Mbak. Jadi tuyul itu besarnya seberapa itu? Kalau biar sahabat-sahabat Mbak Joyo biar tahu seberapa besarnya tuyul itu. Saya nggak berani menakarkan, Mbak. Iya. Kalau tuyul yang saya pernah lihat tuh, kalau yang bentuk perempuan tuh kelas 1 SD, Mbak, seukuran segitu, Mbak. Kelas 1 SD. Kalau yang tuyul kecil itu seumuran anak 2 tahun, Mbak. Anak 2 tahun. Gundul tapi, Mbak. Gundul. Ningganya mulutnya lebar gitu. Pernah juga saya ngelewatin suatu sungai, ada jembatannya, ada sosok ular berkepala manusia, nenek-nenek, ada juga. Jadi kepalanya manusia, badan sama ekornya itu ular panjang besar gitu. Duduk senyum melihat saya gitu. Jadi tahu ya. Aneh, suatu keanehan yang belum pernah saya alami di bawah saya hidup tanpa kesadaran itu. Sekarang kok saya ngalamin waktu sakit itu, Mbak. Waktu sakit yang berkepanjangan. Jadi Kang Solikin ini tatkala lagi sakit mengalami suatu fenomenal yang sangat luar biasa. Dia bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia seperti kita. Jadi dia bisa melihat jin, bisa melihat makhluk siluman yang bentuknya seperti tuyul ataupun anak kecil, dan juga dia bisa melihat fenomena kuntilanak yang di atas pohon tertawanya. Namun semua itu kuntilanak pun berbaunya anyir ataupun berbau amis. Baunya sangat gondo. Jadi ini wong-wong Jawa itu gondone nyengat. Nah, seperti itulah makhluk-makhluk astral. Makhluk astral tidak bisa dipegang. Tidak bisa dipegang karena dia ini makhluk hampa. Makhluk hampa ya. Hanya bayangan. Yang bisa memegang ya yang bisa menjadi hampa. Kalau kita manusia bisa hidup hampa ya bisa megang. Punya kejiwaan kerohanian yang hampa, yang sukma, bisa megang, ya, Mbak. Yang harus mempunyai ilmu rogo sukmo itu yang bisa megang. Rogo sukmo kayak angling dharma itu punya rogo sukmo tuh, cuk keluar sukmanya ya, itu bisa megang gitu ya, Mbak ya. Alhamdulillah berkat Mbah Joyo, doanya, cinta kasihnya ya, Mbak. Ketelatenannya orang Jawa, ketelatenannya ya, ngupokoro ngopeni ya, Mbak. Telaten sabar ngopeni aku, marekno aku. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah sehat, normal, waras, brigas ya, Mbak. Amin ya, Mbak ya. Insya Allah bisa jaya lagi, bisa usaha lagi. Jadi, ya, Mbak ya. Selama 9 bulan ini Kang Solikin ini
Kalau berjalan merasa sakit Kang ya? Sakit, duduk aja merasa sakit. Duduk aja nggak bisa tidur lama. apalagi sakit Mbak. Tiap merintih tiap berapa jam sekali merintih itu kan? Nggak bisa dihitung Mbak, setiap saat Mbak, nggak ada durasinya. Sepanjang waktu, sepanjang yang saya alami sakit itu sakit terus Mbak. Sakit terus. Sakit terus. Kalau sakit itu rasanya gimana itu kan? Kalau sakit rasanya, kalau mau tahu ya nyalain kompor, kakinya taruh di atas api kompor gitu. Kalau mau tahu sakitnya. Panasnya seperti itu. Panas, ditusuk-tusuk gitu Mbak. Ditusuk-tusuk. Nangis nggak kuat. Nggak kuat. Tapi nggak gosong, nggak belepu, tapi panasnya nggak bisa cerita, nggak bisa ngebayangin Mbak. Sikilnya utuh kakinya Mbak, kulitnya Mbak, tapi sakitnya ini Mbak. Kayak orang yang masukin air sop kaki ya Mbak ya. Terus waktu Kang Solikin datang kemari bersama keluarga besar Kang Solikin, betul, silaturahmi ke Mbah Joyo Pusaka ini, waktu Kang Solikin kan kakinya kan sempat dipegang sama Mbah Joyo nih. Nggih Mbak, betul Mbak. Jadi apa yang terjadi, apa yang Kang Solikin rasakan waktu kaki Kang Solikin dipegang Mbah Joyo itu? Rasanya gimana itu? Rasanya bagaimana ya? Kalau yang megang orang biasa mungkin saya ketawa ya. Yang megang kan Mbah Joyo. Doa-doanya insya Allah dikabulkan sama Allah. Kekuatan energinya sangat luar biasa. Saya nggak bisa cerita kalau yang megang Mbah Joyo sama yang megang orang yang awam. Bingung saya bedainya. Kalau dipegang Mbah Joyo, kaki itu kayak dihajar pakai gada besi, tapi yang punya bara yang sangat panas nih. Panas itu yang saya rasakan kalau dipegang sampai disentuh sampean, padahal disentuh gini aja ya Mbah. Iya. Rasanya kayak pakai itu Mbah, tombak yang tumpul yang ada apinya itu Mbah. Itu teriaknya saya satu RT dengar. Padahal kemarin kan cuma disentuh gini aja sama Mbah Joyo. Tapi yang dalam bayangan yang saya rasakan, jiwa saya itu seperti benda yang sangat besar berlapiskan api bara yang tancapkan buk gitu loh. Saya teriaknya kan sekarat Mbak. Iya. Nggak ketulungan tuh suaranya, nggak ada yang bisa bungkem itu Mbak. Sampai dengar kanan kiri tangga. Satu RT Mbak ya. Teriaknya masih mendingan orang tiap maling-maling itu lebih kencang lagi loh. Iya, lebih keras lagi. Itulah yang saya alami bila kita kena sihir, santet, teluh yang dikirimkan orang yang biadab, itulah yang saya alami. Insya Allah saudara-saudara saya, anak cucu saya, jangan sampailah ada yang ketemu orang yang sifatnya dolim fitnah, jangan. Betapa dahsyatnya sakit yang dirasakan itu. Sungguh biadab itu manusia yang mengirimkan teluh santet nih Mbak ya. Biadab, sangat biadab itu Mbak. Dipegang Mbah Joyo ini, Kang Solikin ini menjerit sekeras-kerasnya menjerit. Lost doll menjerit. Lost doll pokoknya itu. Jadi terasa kakinya ini ditusuk sama tombak besi yang tumpul, berlapiskan api, bara api. Rasanya aneh kehidupan ya Mbak ya. Dulu yang nggak percaya, sekarang percaya. Padahal kakinya Kang Solikin ini terasa panas, lebih panas tangannya Mbah Joyo. Mbah Joyo waktu itu. Iya nih dulu Mbah, waktu dipegang sampean tuh kayak di tok tuh Mbah. Ampun. Keluar semua tuh sampai isi siput tuh Mbah. Sangat-sangat luar biasa kejadian dalam hidup saya ini. Alhamdulillah berkat rahmat ridho Allah, lantaran Mbah Joyo keluarga, alhamdulillah saya dikasih kesembuhan. Terlahir kembali ya Mbah ya? Lahir kembali Kang Solikin. Lahir dan terlahir kembali. Jadi kemarin itu cuma saya ginikan aja sudah berontak Kang ya? Berontak. Nah, ginikan aja sudah berontak kemarin. Tapi yang berontak bukan saya Mbah, lelembut. Silumannya Mbah yang ditanam di badan saya Mbah. Yang sama dukun biadab ya Mbah. Sama dukun biadab iya.
bangsat dukun itu. Dukun biadab tuh. Demi selangkangan rela ya Mbak ya. Iya. Dukun santet, dukun biar kan nyarinya selangkangan sama duit Mbak. Nggak mau tahu yang dihajar tuh orang bener apa orang yang nggak bener, yang penting dapat duit ya Mbak ya. Jadi seperti itu fenomena yang dialami Kang Solikin tatkala jiwanya diisi oleh seseorang dengan isian yang makhluk-makhluk biadab itu. Makhluk biadab yang ingin membunuh saya dari dalam. Emang tujuan ilmu sihir santet teluh itu membunuh karena apa? Dia udah bersumpah, berikrar hidup sama setan ya Mbak ya. Iya. Dia tidak memikirkan kemudian hari mau jadi apa, dapat hukuman apa dari Allah, tidak berpikir. Yang penting sekarang dapat bayaran, sekarang yang saya tembak mati. Itulah dukun santet sama orang yang menyuruhnya ya Mbak ya, sama-sama biadab. Insya Allah mereka disadarkan, diinsafkan ya Mbak ya. Bila Allah nggak memberi sadar, insya Allah mereka juga menerima karma hukumnya ya Mbak ya. Ya pasti, orang yang menanam kezoliman, menanam keburukan, pasti dia akan tertimpa karmanya, karma perbuatannya. Berarti kalau perbuatannya baik, insya Allah diganjar lebih baik. Amin. Tapi kalau dia kelakuannya itu buruk, apa yang dia lakoni dalam kehidupannya buruk, pasti dia akan diganjar dengan lebih dari keburukan yang dia alami. Semuanya akan memetik apa yang dia tanam ya Mbak ya. Jadi mulai detik ini, saat ini, hari ini saya udah boleh terbang ya Mbak. Iya. Terbang dalam arti saya harus mencari rezeki, mengumpulkan rezeki, bertemu rekan-rekanannya Mbak ya, teman-teman, sedulur-sedulur, semuanya jadi bahagia, senyum, riak, canda, ketawa ya Mbak ya. Tidak seperti dulu hanya di tempat tidur, di atas kasur meringkung nangis Mbak ya, makan minta malu cerita yang jelek-jelek ya Mbak ya. Tapi semua memang ada hikmahnya, semua hikmahnya saya bisa ketemu Mbah Joyo, tambah ilmu, tambah semua lah, tambah mawas diri, tambah hati-hati, tambah kekuatan juga ya Mbak ya. Alhamdulillah hikmahnya besar. Dulu tangannya tidak bisa menggenggam dengan sempurna. Oh sekarang bisa menggenggam janda cantik juga bisa nih sekarang Mbak. Apalagi menggenggam rezeki tangan dua Mbak, pulang buat anak-anak Mbak, merangkul menyayangi anak-anak sekarang udah bisa. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih sedulur-sedulurku yang penuh cinta kasih, merawat, ngepenin saya, ikhlas mendoakan saya untuk sembuh sehat kembali. Di tangan Mbah Joyo berapa minggu Mbah? Ya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu alhamdulillah ya Mbah ya. Waktu yang begitu singkat seperti mimpi ya Mbak. Seperti sihirnya jelek, sihirnya bagus lebih cepat ya Mbak ya. Iya. Sihirnya jelek saya lama, sihirnya bagus lebih cepat ya Mbak. Anugerah yang luar biasa nih Mbak. Alhamdulillah, terima kasih Mbah Joyo. Salam sehat sejahtera, bahagia selalu Mbah Joyo sekeluarga. Amin, amin. Jadi untuk menghilangkan suatu sihir atau siluman itu cepat, sat, insya Allah dengan izin Allah yang kuasa Allah tiada terbatas, insya Allah cepat untuk mengusir makhluk astral atau makhluk siluman jin santet di dalam tubuh Kang Solikin ini. Insya Allah dengan ridho Allah, kuasa Allah yang tiada terbatas, insya Allah cepat sembuhnya. Nah, dalam proses penyembuhan jin, siluman, santet, jengges dan lainnya itu memang cepat, tapi ada proses-proses tertentu untuk menyembuhkan istilahnya itu raganya, rogoy. Kemarin kakinya ini tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, kakinya ini seperti hanya terikat rantai ataupun terikat tali sukma siluman. Betul Mbak. Ini. Jadi tidak bisa pori-pori peredaran darahnya, sel darah merah, darah putihnya pun mati ya Mbak? Mati. Efeknya bisa lumpuh ya? Bisa lumpuh efeknya. Jadi bisa memang lumpuh. Maksud dari
dari yang tukang santet ini biar Kang Solikin ini lumpuh, nek jarine wong Jawa itu dadi kembang amben, molak-malik tok ini nandukure bayang. Tapi doyan makan ya Mbah ya. Doyan makan, nangis makan kuat. nasi sekarung pun habis. Bener-bener biadab tuh yang ngirim sama dukun santetnya tuh biadab. Jadi dibuat dia ini di atas ranjang. Di atas ranjang gelibak-gelibuk tidak bisa berjalan. Tapi makan satu hari 8 kali habis, terasa lapar terus kan ya? Iya Mbak. Terasa lapar terus. Nggak ada nikmatnya Mbak. Nggak ada nikmatnya sama sekali. Nggak ada kenyangnya, nggak ada nikmatnya Mbak. Itulah jin setan iblis bila mana dipergunakan jahat, sangat jahat sekali menyerang menggerogoti tubuh orang yang ditujukan Mbak. Itulah hebatnya orang penganut ilmu hitam, dukun santet sama yang bayar dukun santet yang bayar, sama-sama biadab yang bayar. Sama biadab. Tapi semua kebiadaban, semua hitam itu akan sinar dengan keputihan keikhlasan. Terbukti dengan keikhlasan dan apa ya, keilhaman, keputihan ilmunya Mbah Joyo semuanya sirna ya Mbah. Alhamdulillah Mbah, nggak ada yang menang. Orang biadab, orang hitam tidak ada yang menang. Cuman nunggu proses dan sabar ya Mbah. Semuanya akan menang ya Mbah. Alhamdulillah Mbah, sehat. Joyo, Suryo, Joyo, Joyo, Joyo Mbah Joyo Pusaka ya Mbah ya. Semakin joyo. Semakin joyo. Alhamdulillah, semua yang dilakoni Kang Solikin seperti mimpi Kang ya. Mimpi Mbah. 9 bulan tidak bisa berjalan, hanya merengek, menangis, kesakitan, lapar, kalau bangun lapar. Ya, Kang ya. Lapar yang begitu perih, makan tiada nikmat, kenyang tiada dirasakan Mbah. Tidak dirasakan. Semuanya dihabisin Mbah. Yang namanya ilmu hitam, santet, telusir sangat biadab. Itulah yang saya alami, itulah yang saya terima. Semuanya insya Allah banyak hikmah dan ada hikmahnya, banyak hikmah. Hikmahnya saya bisa ke tanah Jawa Timur, bumi Sidoarjo, dipertemukan Mbah Joyo. Alhamdulillah Mbah, saya sangat berterima kasih Mbah. Insya Allah nanti saya sampaikan rekan-rekan bila mana terjadi hal-hal, insya Allah Mbah. Bisa sehat sekarang ya Mbah. Sehat Mbah, udah bisa pakai baju rapi Mbah. Jinnya dihukum di lumpur lapindo ya? Iya Mbah. Berenang dia Mbah. Jinnya dihukum di lumpur lapindo. Gosong dia jadi hitam Mbah, jadi kering melumpur Mbah. Subhanallah. Nikmat sekali orang sehat, waras, berikas. Jadi Kang Solikin sekarang ini alhamdulillah wa syukurillah, kuasa Allah memang tiada terbatas sedulur-sedulur Mbah Joyo. Jangan takut menghadapi suatu keilmuan, ilmu santet tentunya, ilmu orang-orang yang mempunyai ilmu daya-daya siluman. Jangan takut dan jangan gentar. Kuasa Allah tiada terbatas. Betul. Kuasa Allah tiada yang mampu untuk membendungnya. Betul. Jadi fenomena yang berada di Kang Solikin ini memang sangat luar biasa sedulurku. Betul-betul nyata ya Mbak ya. Istilahnya itu mau dibunuh pelan-pelan oleh sang dukun santet ini, mau dibunuh pelan-pelan. Betul Mbak. Satu keluarganya, anaknya juga mau dibunuh Kang ya. Insya Allah janganlah Mbak. Ya, insya Allah jangan. Jangan Mbak, saya sayang anak-anak Mbak. Dia dibikin sakit, kembang amben, nggak bisa jalan, tahunya perutnya lapar. Yang dimakan nggak ada, lama-lama mati ya Mbak ya. Iya, lama-lama mati. Alhamdulillah ya Mbak ya. Ya Allah subhanallah. Jadi memang kejam sekali. Santet itu memang ada, dan santet itu memang sangat kejam, sangat kejam, biadab. Bagi saya sangat biadab, kejam.
tidak menilik, tidak menengok ke belakang yang disantet punya anak apa tidak, nasibnya bagaimana tidak, Mbah. Dia taunya dibayar, Mbah. Dapat bayaran, bisa cari selangkangan, Mbah. Cari paha montok, Mbah. Itulah dukun santet. Sangat familiar akan kemolekan janda, itulah dukun santet. Dikaruniai ilmu tapi disalahgunakan ya, Mbak ya. Bisa menggendam wanita juga disalahgunakan ya, Mbak ya. Itulah dukun santet. Biadab, sangat biadab. Alhamdulillah, memang semuanya itu memang butuh proses. Betul, Mbak. Kalau nggak ada kejadian-kejadian yang aneh, mungkin Kang Solikin tidak mengenal sama Mbak Joyo. Betul, mungkin Mbak. Kang Solikin tidak melangkahkan kakinya ke Jawa Timur. Betul, Mbak. Ya. Alhamdulillah, Mbak ya. Jadi ya, cucunya Mbak Joyo sekarang ya, Mbak. Kang Solikin kemarin kena musibah sakit, bisa kenal sama Mbak Joyo, bisa kenal dengan keluarga Mbak Joyo. Amin. Dan bisa tahu cara-cara Mbak Joyo mengobatinya. Subhanallah, anugerah. Tanpa minyak, tanpa persyaratan yang rewel-rewel, persyaratan yang aneh-aneh, tanpa embel-embel ya, Mbak. Tanpa embel-embel. Semuanya penuh cinta kasih keikhlasan ya, Mbak ya. Subhanallah. Jadi cara mengobati Mbak Joyo pun tanpa dengan minyak ataupun kemenyan-kemenyan yang mengepul. Ya, ada nggak? Nggak ada, Mbak. Nggak ada kan? Iya, Mbak. Nggak ada. Hanya dengan kasih sayang, dengan sentuhan-sentuhan rohani, betul, dengan kekuatan Allah yang maha dahsyat dititipkan sama Mbak Joyo. Betul, Mbak. Melalui tangan-tangan Mbak Joyo, sambung rasa Mbak Joyo dengan ilmu-ilmu Allah, penyakit ataupun ilmu sihir di dalam tubuh Kang Solikin ini, alhamdulillah sirna, hancur, hilang, musnah, dan suci kembali dari segala penyakit, dari segala sihir santet, Mbak ya. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bisa lagi melanjutkan keanugerahannya, yaitu memikirkan keluarganya kembali. Yang kemarin 9 bulan hilang keluarganya di hati Kang Solikin ini, hilang, Mbak. Jadi sekarang bisa memikirkan keluarganya, merasa kangen sama anak-anaknya, merasa kangen, perlukan keluarganya semuanya, Kang ya. Kangen, sangat kangen, Kang. Terutama anak-anak, sangat kangen, kangen banget. Jadi bisa memulai aktivitas, kerja lagi, dan jualan lagi, Kang ya. Amin, amin ya Allah. Lagi bisa melakukan sholat 5 waktu. Amin, alhamdulillah. Ikhtiar bekerja lagi, nyambung kehidupan untuk menyosong masa depan demi anak-anak dan keluarga, Kang ya. Betul, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Dan Kang Solikin pun sangat berterima kasih sama keluarga besarnya yang telah merangkul Kang Solikin, sama-sama berdoa dan memohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar, Kang ya, kemana-kemana untuk biar Kang Solikin ini kembali sehat jati wunine. Alhamdulillah, matur suwun kakang-kakangku, adikku, sedulur saudaraku semuanya. Alhamdulillah, matur suwun. Semua itu disentuh dengan kasih sayang. Betul, Mbak. Dirangkul dengan kasih sayang. Betul, Mbak. Bisa kembali sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah wa syukurillah, sedulur-sedulur Joyo Pusaka. Ingat, kuasa Allah tiada terbatas. Ingat, bertanamlah kebaikan, berbudilah luhur,
biar apa yang kita harapkan jadi baik nantinya. Kalau kita tanam keburukan, kita kena ganjar keburukan yang lebih dahsyat. Betul. Apa yang coba katakan sama saudara-saudara yang di sana, sama Kang Solikin? Apa yang Kang Solikin sampaikan? Saya mengucapkan banyak terima kasih, matur sembah suwun, sedulur-sedulur, sesepuh bini sepuh, kakang-kakangku, adik-adikku, rekan-rekan, rekanan-rekanan semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Perjuangan, pengorbanan sampean sedoyo selalu saya tanam dalam hati, saya ingat dalam pikiran saya. Insya Allah saya bisa membalas budi semua. Terima kasih, matur suwun Mbah Joyo. Cinta kasih Mbah Joyo lah yang buat saya sembuh, sehat kembali. Doa-doa Mbah Joyo, perjuangan pengorbanan Mbah Joyo, saya bisa sehat, terlahir kembali. Alhamdulillah, matur suwun sangat Mbah Joyo. Matur suwun, sugeng rahayu nggih Bang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum, salam sehat sejahtera bahagia selalu buat semua yang mencintai, menyayangi, mengasihi saya, dari yang sakit sampai yang sebelum sakit sampai sekarang sembuh kembali. Alhamdulillah, matur suwun, terima kasih Mbah Joyo. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, dimanapun panjenengan berada, semoga semuanya dijauhkan dari petaka, dijauhkan dari segala musibah. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat luas sekali, maha besar dan maha segala-galanya. Amin. Saya hanya menjalankan titahnya, saya hanya menjalankan sambung tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengobati seseorang lantaran tangan saya. Semua itu hanya kekuatan Allah, sedulur-sedulur Mbah Joyo. Sementara seperti itu dulu, nanti disambung lagi sama Mbah Joyo tatkala ada kesempatan yang baik dengan doa semua sahabat-sahabat Mbah Joyo, pusaka dimanapun panjenengan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rahayu, 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 sakum dumati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jajak itu. Ya, Pak Jajak. Jajak. Pak Jajak. Ketua apa itu? CPKI. Ketum. Wah iya ya. Ini kalau nggak nih kamu tak bunuh sendiri. Bahasanya begitu. Dia mau teko ini gini. Ini keluarganya Pak Solikin. Ini